Shalom semuanya. Gak kedengaran. Shalom semuanya. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman, buat Pak Kadep sudah mempercayakan buat sharing firman pada sore hari ini. Terima kasih. Jujur ini mungkin ya satu self reward lah mungkin bagiku ya. Karena ini first time mungkin buat sharing di youth kan gitu. Jadi suatu kebanggaan juga tersendiri. Ya, terima kasih sudah memberikan ruang buat saya mengenai temanya hari ini tentang gak tahu, aku terlintas tentang bersyukur ya. Bersyukur karena hari-hari yang saya lewatin mungkin itu semua karena saya mulai belajar buat bersyukur buat apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan berikan, dalam keadaan apapun aku mau belajar bersyukur gitu. Terlintas di pikiranku, ya kenapa gak bawa ini aja gitu. Bukan berarti saya sudah paham, tidak ya. Sini saya cuman sharing aja, berbagi ke teman-teman apa yang saya alamin lah. Ya, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di situ Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus berkata mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Karena dalam keadaan, itu saya garis bawahi untuk segala hal. Segala hal berarti dalam apapun, dalam kondisi apapun, maupun kita jatuh, maupun kita senang mungkin ya, Tuhan cuman bilang kita mengucap syukur gitu. Karena apa? Karena Tuhan senang, karena itu yang dikehendakin Allah. Ya kan? Nah, dikehendakin Allah dalam artian Tuhan maunya kita gak muluk-muluk, gak sungut-sungut gitu. Karena hari-hari ke depan itu Tuhan sendiri bilang bahwasannya akan ada masa-masa yang sukar. Hari-hari bukan semakin baik, malah hari-hari itu bakalan sukar Tuhan bilang. Tapi Tuhan mau ajarkan bagi kita bahwasannya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, di dalam Kristus Yesus. Ya, bahkan di kitab-kitab sebelumnya juga Tuhan udah sampaikan ini. Di dalam Filipi 4 ayat 6 juga berbicara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa juga kita buat bersyukur. Tuhan juga bilang bahwasannya janganlah hendaknya kamu khawatir. Banyak mungkin orang-orang dunia khawatir akan besok, bilang 2023 bakalan gimana, bakalan ekonomi hancur mereka bilang kan. Tapi kita yakin dan percaya bahwasannya Tuhan bilang jangan kita khawatir. Bagaimana kita menjalaninya? Ya kita mengucap syukur, bersyukur gitu. Karena Tuhan gak muluk-muluk tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam keinginan, apapun keinginan kita ke depannya, Tuhan bilang dalam doa jangan lupa kita bersyukur. Gitu. Dan kita mau belajar juga bahwasannya apa sih itu bersyukur gitu ya. Bersyukur menurut KBBI itu di banyak pengertiannya ya. Di situ ada syukur itu rasa terima kasih, fokus ke bersyukurnya. Bersyukur itu berterima kasih, mengucapkan syukur. Jadi bagaimana caranya kita untuk berterima kasih gitu. Berterima kasih kepada sesuatu hal yang mungkin sedang kita alamin. Mungkin sedang terjadi ataupun mungkin yang akan mau kita hadapin ke depannya. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Caranya kita untuk berterima kasih terhadap hal-hal seperti itu. Jadi kesimpulannya
bahwasannya di bersyukur itu memiliki arti yaitu kata kerja, sehingga bersyukur dapat menyatakan suatu tindakan. Jadi bersyukur itu untuk menyatakannya, sehingga bersyukur dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi ketika kita bertindak, kita bersyukur, dengan keadaan sekarang kita bersyukur, dengan pengalaman yang bahkan sudah kita lewatin, itu juga disebut dengan bersyukur. Ya, karena hari-hari ini kita kayaknya rasanya kurang terus gitu kan. Kurang karena ya itu tadi, kita bukan ngelihat secara vertikal ke atas, kita melihat keadaan kita fokusnya kepada sekeliling kita. Padahal Tuhan cuman bilang ya udah gitu. Doa aja. Tuhan suruh kita doa, mengucap syukur di dalam doa. Ya. Oke, Tuhan Yesus juga dalam melakukan perjalanan mukjizat-mukjizatnya dia mengucap syukur juga dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Seperti membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 41. Jadi Lazarus ini masih saudaranya Maria ya. Saudaranya Maria, kakaknya si Marta, abangnya lah bisa dibilangkan. Jadi di situ Tuhan mau melakukan mukjizat terhadap Lazarus. Yesus juga sedang melakukan pelayanannya. Lagi tidak di daerah tempat tinggal si Lazarus ini. Jadi si Maria udah panik nih kan, udah panik bahwasannya Tuhan, si Lazarus udah mau meninggal. Gitu. Dia udah sakit, dia bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tenang, dia cuma tidur, kata Tuhan. Dia cuma tidur. Mereka semua pada panik, Marta begitu juga mulai panik. Tuhan bilang dia cuma tidur. Tapi saking paniknya mereka tentang keadaan Lazarus yang mungkin tidak baik. Tuhan juga akhirnya jujur sama mereka. Tuhan bilang sama mereka, iya sebenarnya Lazarus sudah meninggal, kata Tuhan. Tapi tenang saja, mungkin Tuhan gak mau langsung terburu-buru, karena Tuhan mau menyatakan mukjizatnya, gitu kan? Ini sebelum Tuhan melakukan mukjizatnya, dia berkata gini dalam Yohanes. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Tuhan belum bertindak, tapi dia sudah berdoa dalam ucapan syukur. Tuhan mengucap syukur sebelum dia melakukan mukjizat. Di ayat-ayat selanjutnya baru Tuhan berbicara, udah geser aja itu batu, katanya. Geser aja itu batu. Terus dipanggilnya Lazarus keluarlah. Jadi Tuhan Yesus melakukan di mukjizatnya, dia mengucap syukur. Dan contoh yang kedua, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang bagi saya mungkin itu hal yang mustahil ya. Beri makan 5.000 orang di dalam keadaan yang mungkin Tuhan Yesus nih lagi jalan gitu di Danau Tiberias. Dia melakukannya ini sambil naik ke atas gunung kan. Tuhan bilang, Tuhan mau ngasih makan nih sama mereka. Gimana? Dia bilang ke muridnya, gimana caranya ngasih makan? Ada nggak yang jual roti di sini katanya? Kata Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus, muridnya juga bingung. Gak tahu, Tuhan, aku cuma punya 200 dinar nih. Mana cukup ngasih makan mereka? Gak cukup Tuhan ngasih makan mereka, kata. Terus datanglah si Andreas. Si Andreas ini datang bilang, Tuhan, ini ada nih anak kecil nih punya 5 roti dan 2 ikan. Dia bilang, iya udah. Tuhan bilang apa? Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Tuhan mau melakukan mukjizatnya lagi, dia mengucap syukur atas roti dan atas ikan. Sehingga apa? Dengan ucapan syukur, mukjizat Tuhan terjadi
mujizat Tuhan nyata, bahkan lebih. Roti dan ikan tadi itu lebih 12 bakul. Ya kan? Jadi kita apalagi gitu, ngapain? Maksudnya kok bisa sih kita nggak bersyukur gitu? Kok bisa sih kita belum bisa bersyukur sama Tuhan, belum bisa berterima kasih sama Tuhan? Kenapa? Tuhan sendiri pun bilang dia mengucap syukur. Ada beberapa 3 kriteria orang Kristen ya, mungkin nih menurut. Nah, ada 3 orang Kristen, kriteria orang Kristen. Yang pertama itu di level bawah. Orang di level bawah ini orang yang tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur dalam artian segala sesuatunya itu dia merasa kurang. Bahkan menurut kita lihat dia itu, wah udah berkelimpahan, tapi dia rasa dia kurang. Orang-orang di level bawah ini orang-orang yang memang kayak kurang, nggak cukup. Apakah kita mau menjadi orang yang di level bawah ini? Saya rasa tidak ada yang mau. Ya kan? Kita lanjut ke level yang tengah. Level tengah ini keadaan baik, dia bersyukur. Keadaannya kurang baik, mungkin dia tidak bersyukur. Ini banyak terjadi nih. Mungkin hari-hari ini banyak orang-orang di sekeliling kita mengalami tipe-tipe yang di level tengah ini. Karena apa? Lebih enak bersyukur ketika berkelimpahan. Enak rasanya, Tuhan kasih berkat yang sangat luar biasa. Mungkin Tuhan kasih nilai yang bagus ya kan, buat yang kuliah kan gitu kan. Kita gampang gitu bersyukur, kita gampang sekali bersyukur. Tapi ketika kita dikasih keadaan yang tidak baik, malah apa? Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tuhan yang disalahkan, kita yang berbuat, Tuhan yang disalahkan. Nah itu orang-orang yang di level tengah. Orang-orang yang di level atas itu dalam kondisi apapun bersyukur. Amin. Kita yakin bahwasannya kita adalah orang-orang yang di level atas. Amin. Orang yang di level atas itu dalam kondisi apapun kita bersyukur. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita mau belajar bersyukur. Ya, dalam kondisi apapun kita mau bersyukur. Karena tahu semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kita sehat hari ini, kita hidup hari ini, kita bernapas, itu semua juga karena Tuhan. Ya. Bagaimana cara menolong untuk kita bersyukur? Kita udah belajar tadi banyak ya pengertian bersyukur, dan Tuhan juga sebagai contoh yang melakukan ucapan syukur ya. Di sini yang pertama di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Tuhan pasti kasih yang baik. Jadi ini ada cara menolong kita untuk kita bersyukur. Ya. Di Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ada yang mau bacain biar enggak ini. Ada yang mau bantu bacain? Bro Dika boleh dibaca di Lukas. Lanjut. Lanjut. Oke, cukup. Kembali ke slide, Mak. Jadi memang di sini
nggak ada kata-kata bersyukur ya. Cuman satu hal yang mau saya sampaikan bahwasannya di ayat-ayat yang terakhir Tuhan bilang Bapa kita yang jahat aja gitu tahu ngasih kita yang baik, apalagi Tuhan gitu. Sementara Tuhan udah ngasih yang gak baik, kita udah ngomel duluan. Udah ngeluh duluan. Bapa yang jahat saja memberikan yang baik, gak mau dia ngasih kalajengking. Makanya caranya yang pertama itu untuk kita bersyukur, ya kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan pasti kasih yang baik buat kita. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak bersyukur. Ya. Yang kedua di dalam Yeremia 29 ayat 11. Boleh ditampilin Bang Ger. Oke, ada yang mau bantu baca? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi salah satu caranya ya kita nggak perlu takut. Tuhan sudah rancangkan yang baik buat kita. Tuhan sudah sediakan yang baik buat kita. Sedangkan kita aja kadang merencanakan sesuatu mau gagal. Tapi percayalah bahwasannya Tuhan Yesus kalau sudah rancangkan yang baik buat kita, itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang buruk. Karena sering kita merancang sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi bagi Tuhan itu mungkin tidak baik. Tapi Tuhan mau merencanakan sesuatu yang penuh harapan. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi tidak ada alasan lagi supaya kita nggak bersyukur. Karena Tuhan sudah rancangkan yang baik bagi kita. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28a. Yang ketiga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi buat semua yang kita kerjakan, semua yang udah Tuhan rencangkan buat kita, percayalah dan yakinlah bahwasanya Tuhan bekerja di dalam itu semua. Jadi buat setiap hari-hari yang kita lewatin, Tuhan sudah rancangkan dan yakinkan bahwa diri kita, Allah bekerja. Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan takut, jangan merasa kayaknya Tuhan ini kok jahat kali sama aku. Kado Natal aja kadang, kado ulang tahun aja kadang dibungkus, wah gede hadiahnya ya kan. Gede dari luar, dibuka-buka rupanya kotak kecil. Yang nilainya tidak seberapa. Kadang Tuhan kasih bungkusan yang tidak baik bagi kita di luar, tapi endingnya kita dapat sesuatu yang sesuatu yang ya ini Tuhan yang aku mau. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur. Ya teman-teman, kita sudah banyak belajar di sini bahwasannya Tuhan pun bersyukur. Ya, apalagi kita sebagai anaknya, sebagai serupa dan segambar dengan Tuhan, ya pasti kita mau seperti Yesus. Ya, seperti Yesus. Jadi tidak ada alasan lagi bahwasannya buat kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita untuk ngapain nantilah, besok aja lah gitu. Ntar lagi lah, tunggulah masih sikitnya yang dapat gitu. Ya kan, masih belum sesuai dengan harapanku. Nanti aja lah Tuhan. Tunggu terakhir. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita tidak bersyukur. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mau, dari semua penjelasan saya tadi, coba kita tanya kepada diri kita.
Sudahkah saya bersyukur? Ya, karena ini sudah akhir tahun, ini sudah bulan yang terakhir, minggu kedua. Kita ada sampai saat hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, buat semua yang terjadi tahun 2021 ini, kita patut mengucap syukur. Karena kita hidup dan bernafas juga itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, mungkin inilah sharing buat teman-teman yang mau saksian atau kemana ini, Kak atau Pak Kadep? Mau kesaksian? Gak apa-apa, 10 menit aja, 10 menit. Kalau bablas 1 jam lah. Oke, Kak Cembelo. Oke, shalom guys. Kerasa kalian juga udah bosan kali ya denger aku ngomong. Oke, oke, di sini tadi tema Abang cukup bagus tentang bersyukur. Sudahkah Anda bersyukur? Oh ya, sudahkah saya bersyukur gitu kan? Kadang-kadang kayaknya kalau ada 3 level orang yang Kristen yang tadi, kayaknya saya nomor 2 sih. Karena saya tahu diri. Kadang kalau keadaannya baik, ya saya bersyukur, thanks Jesus gitu kan. Tapi kalau kadang keadaannya nggak enak, ya saya nangis terus ya marahin Tuhan gitu, nggak bersyukur. Ya saya jujur sama diri saya sendiri gitu, kadang-kadang namanya dewasa gitu kan, umur udah 22 tahun, pasti banyaklah sepak terjangnya mulai dari pelayanan gitu kan. Ya pahit garamnya ya itulah gitu, walaupun kita melayani Tuhan, walaupun katanya saudara seiman, walaupun katanya kita itu satu darah Yesus gitu ya, tapi tetap aja gitu kalau orang lain di luar sana yang nyakitin kita kadang ya udahlah ya gitu kan. Cuman kalau kadang-kadang belakangan ini yang sering terjadi gitu kan, yang bikin kita yang bikin saya kurang bersyukur itu ya itu gitu. Kalau kesaksian saya kurang bersyukurnya adalah ketika saya bentrok sama teman-teman pelayanan atau dibuat kesal oleh teman-teman pelayanan gitu. Kadang-kadang ya marahnya ke Tuhan gitu, ya jadinya jatuhnya nggak bersyukur gitu, jatuhnya kayak ya Tuhan kok gini sih ya Tuhan, ya udah nangis terus ya nyalahin Tuhan, nggak bersyukur, marah sama Tuhan, jatuhnya nggak berdoa, jatuhnya nggak baca Alkitab, ya sampai benar-benar ditegur Tuhan lagi, baru balik lagi gitu. Jadi ya gitu kurang bersyukurnya gitu. Cuman namanya kita punya Roh Kudus gitu kan yang selalu mengingatkan kita gitu. Ya kalau udah nangis, sudah nggak mulai bersungut-sungut, mulai nggak baca Alkitab, nggak berdoa, ada aja cara Tuhan untuk menegur kita supaya kita balik gitu, supaya kita tahu sejauh ini sampai di titik sekarang ini itu nggak mudah gitu. Kadang-kadang berdoa, kadang nangisnya itu bukan karena mengasihani diri gitu. Kadang kalau pribadi aku ya, kalau lagi nyembah itu bukan lagi kayak mengasihani diri Tuhan, aduh kok aku gini, bukan. Kalau aku sih, kalau aku lebih ke kalau nyembah itu nangis itu kok Tuhan baik banget ya sama aku yang kayak gini gitu. Orang-orang itu udah nyerah loh Tuhan. Lihat aku yang kayak gini gitu, aku yang slow, aku yang harus dianju-anju. Aku yang ya kayak
kok iya kadang gitu kan suka nangis gitu, kok Tuhan, tapi Tuhan masih tetap sampai hari ini tuh baik banget gitu. Oh iya, anakku yang ini tuh butuhnya orang-orang yang kayak gini gitu, butuhnya teman-teman yang kayak gini gitu, selalu di ngomong sampahnya gitu, kayak Tuhan tuh selalu buang aku ke tempat-tempat orang yang tepat gitu loh. Ya orang yang bisa terima aku apa adanya gitu. Itulah yang buat aku selalu bisa nangis ke Tuhan dan bisa bilang Tuhan baik banget gitu, the best lah gitu. Iya kayak itu yang bikin aku selalu bersyukur gitu. Itu yang bikin aku selalu Tuhan baik gitu. Karena orang lain ya walaupun kadang-kadang banyak orang yang datang dan pergi di dalam kehidupanku gitu kan. Ya itu gitu, walaupun datang dan pergi, tapi aku percaya gitu bahwa aku percaya dan aku bersyukur atas orang-orang yang Tuhan kasih buat aku gitu. Semua orang yang ada dalam hidupku itu adalah orang-orang yang memberi pelajaran gitu. Bahkan sampai hari ini aku punya kalian. Dan satu hal yang aku percaya gitu, aku ada di sini juga itu karena aku bersyukur sama Tuhan. Aku boleh ada di tempat ini, aku boleh kenal Bang Jansen, boleh kenal Kodika, boleh dekat sama Bang Geri, boleh. Jujur aja dulu Bang Geri itu sering main ke Pelangi gitu, aku cuman kayak sekedar kenal doang gitu, kayak oh ya ini yang namanya Geri gitu kan. Tapi hari ini aku boleh jadi deket sama Bang Geri, aku boleh kenal Bang Dika, Bang Jansen, aku boleh kenal Kak Nia, Darlen, Christian gitu. Darlin, ya. Jadi aku bersyukur gitu sama Tuhan gitu kan, walaupun aku dijauhkan dari rumahku gitu, tapi jauh dari rumah. Sorry. Jauh dari rumah gitu kan. Walaupun aku, pokoknya Tuhan tuh kayak yang aku bilang gitu, selalu menempatkan aku di orang yang tepat gitu. Yang selalu menerima segala kekuranganku ini gitu loh. Karena gak semua orang bisa bertahan denganku, itu yang selalu jadi pergumulan gitu. Itu yang aku bersyukur, kirimin kalian, kirimin Stomo Tower yang awalnya tuh aku memang bergumul kemana ya PPL, kemana ya. Nanti di tempat PPL aku bisa diterima dengan baik gak ya, dengan segala kekuranganku ini, dengan akunya yang gak bisa apa-apa, yang aku cuma bisanya ngomong, aku bisanya cuma di sini duduk. Tapi puji Tuhannya gitu, abang-abang di tempat ini dan teman-teman di tempat ini tuh welcome gitu. Itu yang buat aku selalu bersyukur gitu. Terpaksa kan? Ya. Iya, enggak gitu juga sih teman-teman. Aku tahu gitu, setiap kita itu punya rasa gitu, maksudnya. Ya setiap orang itu punya rasa gitu. Ketika kita berteman tuh, kita tahu rasa yang tulus, rasa yang peduli, benar-benar peduli gitu kan. Makanya kayak jujur aja sih, kayak kemarin Bapak kirimin Pak Andrew, Bapak Gembala tuh kirimin secari kertas. Bukan Pak Andrew, Bu email kirimin secari kertas yang isinya tuh masa PPL gitu, dari Oktober sampai Januari gitu. Jadi kayak ya ampun gitu kan. Agak sedih tapi ya enggak terlalu bahagia kali, cuman ya bakal ninggalin kalian yang baik gitu. Bersyukur, makasih ya teman-teman yang baik gitu. Ya ketemu di STT gitu. Itulah rasa bersyukur aku gitu. Bersyukur Tuhan kasih kalian di tengah-tengah kehidupanku. Bersyukur juga di STT Tuhan kasih aku teman-teman yang baik juga. Dimanapun aku berada, aku selalu bilang bahwa
Tuhan baik dan aku bersyukur karena Tuhan selalu kasih aku orang-orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Orang-orang yang gak pernah jauh dari aku dan gak pernah gak kasih aku pelajaran. Sekalipun kadang-kadang orang itu jahat perginya gitu. Ya, iya gitu. Walaupun dia perginya, misalnya walaupun nggak baik gitu misalnya nantinya gitu, tapi tetap ada pelajaran baik yang aku harus bersyukur bisa kenal teman-teman gitu, teman-teman gitu. Ya udah itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Udah. Amin. Cemplung itu. Bang Gary. Oke teman-teman, itu aja dari aku ya. Kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Sekalipun kayak kata Bang Jansen, sekalipun keadaan kurang baik, kita harus tetap bersyukur. Karena percayalah, ketika kita bersyukur, ketika kita ikhlas menjalankan satu badai atau satu masalah yang sedang kita hadapi, percayalah, kita sedang menanti hadiah terbesar dari Tuhan. Thank you. Oke, jadi ibadah kita telah selesai. Makasih Bang Jansen. Tepuk tangan dulu untuk Bang Jansen teman-teman. Bang Jansen keren. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau doa syafaat teman-teman. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu terhadap kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena Engkau mengasihi kami ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada Tuhan itu karena kemurahan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap hal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang kami lalui, Engkau ada bersama dengan kami. Setiap proses dalam hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus bersyukur dalam segala hal Tuhan. Bahwa kami harus bersyukur apapun keadaannya ya Bapa. Kami harus bersyukur karena Tuhan baik setiap hari. Karena Tuhan mengasihi kami setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami harus selalu bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baik ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk negara dan bangsa kami yang kami kasihi ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau bangsa ini Tuhan pasti Tuhan sayangi. Kami percaya Tuhan 2023 Tuhan kami percaya jika ada resesi kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan pelihara. Bangsa ini Tuhan ada di dalam tangan-Nya Tuhan. Kami percaya dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Engkau pelihara bangsa ini ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk seluruh presiden dan jajarannya Tuhan. Dari yang teratas sampai yang terbawah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan beri hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Pemerintahan kami datangnya daripada-Mu ya Aba ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan semua yang terjadi adalah kehendak-Mu ya Aba ya Bapa. Kami serahkan seluruh aspek bangsa ini Tuhan. Mulai dari perekonomian, pendidikan Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Aba ya Bapa. Bapa yang baik,
Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja kami ya Aba ya Bapa. Engkau memberkati Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo yang ada di Jakarta Tuhan. Engkau memberkati Bapak Erbambang Jonan yang ada di GBI Rumah Persembahan Kota Medan ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Edi Prajitno ya Tuhan selaku eksekutif pastor. Engkau memberkati AP kami Bapak Jansen Lase dan Bapak Peri Joshua ya Tuhan. Engkau memberkati setiap gembala yang ada di seluruh Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan pemimpin-pemimpin kami ya Aba ya Bapak. Engkau memberkati keluarga besar mereka ya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan ya Aba ya Bapak. Biarlah mereka terus Tuhan jadi dampak untuk negara ini ya Tuhan. Terus menjadi dampak dimanapun mereka Tuhan tempatkan ya Aba ya Bapa. Jadikan mereka teladan, garam dan terang dunia ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus menurunkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu atas pemimpin-pemimpin kami ya Aba. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing beserta ibu dan keluarga besar Tuhan. Engkau terus beri kesehatan ya Aba ya Bapak, memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara hidup hamba-Mu. Kami serahkan seluruh aspek kehidupannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk Bang Jansen Zebua ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi firman-Mu hari ini ya Aba ya Bapak. Engkau memberkati pekerjaannya Tuhan. Engkau menjadikannya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Engkau terus menurunkan berkat-berkat-Mu atas kehidupannya ya Tuhan. Engkau yang selalu memelihara hidupnya ya Aba ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Kau pelihara dia dan keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati koordinator kami di tempat ini ya Tuhan, Koko Andika Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya ya Aba ya Bapa. Engkau memberkati apapun yang dia kerjakan ya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati keluarga besarnya. Kerinduannya Tuhan tahu. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Koko Dika. Jadikan dia teladan di tengah-tengah kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, berikan dia hikmat-Mu Tuhan. Kebijaksanaan ada dalam hidupnya ya Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi terang di tengah-tengah kami. Terang di tengah-tengah pekerjaannya. Bahkan terang dimanapun dia berada ya Aba ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Kak Imel ya Tuhan, selaku pembina kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, memberkati anak dan suaminya ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang lebih tahu kehidupan Kak Imel ya Aba ya Bapa. Kau yang mengerti isi hati Kak Imel lebih lagi ya Tuhan. Bawa dia lebih lagi Tuhan untuk terus naik dan tidak turun ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun Tuhan Kak Imel dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada dalam kehidupannya ya Aba ya Bapak. Engkau mengasihinya lebih lagi Tuhan. Jadikan dia terang, teladan di tengah-tengah anak-anak muda-Mu Tuhan. Pakai dia semakin dahsyat di dalam-Mu ya Aba ya Bapa. Berkati kesehatannya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Aba ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu yang ada di tempat dan di sekitar kota Medan Timur ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai dengan sangat Tuhan. Kami percaya kursi-kursi yang kosong akan penuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagian kami adalah berdoa dan berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan mendatangkan mereka ke tempat ini Tuhan. Dan kami percaya tempat ini Tuhan penuh dengan anak-anak muda yang rindu akan-Mu Tuhan. Tempat ini menjadi tempat healingnya anak muda Tuhan.
Tempat ini akan menjadi tempat di mana anak-anak muda boleh bertemu denganmu Tuhan secara pribadi ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk tempat ini, untuk sekeliling tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Aba ya Bapa, Engkau turut campur tangan dalam setiap prosesnya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk acara Natal kami di tanggal 17 Desember Tuhan. Ya Allah masyikara lama 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 lama. Inara lama syikara lama 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 lama. Tuhan, kami boleh minta pertolongan-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami ya Aba ya Bapa. Bukan kuat, bukan hebat kami Tuhan, bukan karena kami Tuhan hebat dalam hidup kami. Kami berdoa untuk acara Natal kami di 17 Desember Tuhan. Tuhan, kami percaya cuaca terbaik Tuhan beri di 17 Desember Tuhan. Setiap prosesnya Tuhan, kami percaya Tuhan beri kami keunitian Tuhan. Beri kami hikmat dan kekreativitasan ya Aba ya Bapa. Kami percaya setiap acara yang akan kami lakukan Tuhan turut ikut campur tangan Tuhan yang berotoritas di 17 Desember Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa jiwa-jiwa akan datang dengan sukacita untuk boleh merayakan Natal bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan Natal, makna Natal yang sesungguhnya ya Tuhan. Berkati setiap kami, tim yang akan melaksanakan acara Natal 17 Desember Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Aba ya Bapa. Oh ya ralaba syikara laba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan ya Tuhan. 17 Desember adalah makna Natal yang sesungguhnya di hati kami Tuhan. Engkau yang menggerakkan sekitar ini untuk boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami serahkan 17 Desember ke dalam tangan-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan, kami telah selesai Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan ibadah hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Engkau tetap tinggal di dalam hidup kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih, kalau boleh sebentar lagi kami berpisah. Berkati setiap perjalanan kami pulang Tuhan. Berkati transportasi kami. Berkati apapun yang kami kendarai. Tutup bungkus dengan darah-Mu sehingga kami boleh sampai ke rumah dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kalau kami boleh memberikan persembahan kami boleh Tuhan memberi dengan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan Kau akan melipat kali gandakan apa yang kami beri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah tembok-tembok-Mu. Damai sejahtera turun Tuhan atas Yerusalem, bahkan atas bangsa kami, bahkan atas gereja ini, bahkan atas setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kalau boleh sebentar kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat daripada. Mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkatilah bakul adonanmu. Diberkatilah apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan yang akan selalu mengangkat engkau terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan yang akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan ketika engkau berjalan di dalam ketetapannya, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu, maka itulah yang akan Tuhan sediakan hari-hari ini dalam hidupmu. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dan cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok hari, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan percaya, mari sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan persembahan guys. Takkan pernah ku bawa yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini mengalir di hatiku sebagai